Oke, selamat malam sahabat misteri. Malam hari ini kita kedatangan tamu, salah satu relawan yang bekerja di bidang medis. Dan beliau malam hari ini akan membawakan sebuah kisah misteri horor. Buat kalian, pantengin terus hanya di Misteri Dunia Live. Oke, selamat malam. Bersama Kang siapa nih? Saya Rizky, Kang. Oke, Kang Iki. Untuk malam hari ini kira-kira kisah seperti apa yang akan bagi bersama sahabat mistis kita nih? Oke, jadi sebenarnya ini kejadiannya udah lama, kurang lebih pada tahun 2020. Saya pernah mengikuti salah satu komunitas relawan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan di sebuah kota. Pada saat malam itu saya sedang terlelap tidur. Kemudian handphone saya berdering. Ketika saya angkat, terdengar beberapa orang yang sangat panik. Sebut saja waktu itu namanya Ridwan. Menelpon saya kurang lebih hampir tengah malam, lalu berbicara agar saya segera menemuinya. Ridwan pun menelpon saya dengan suara yang terlihat sangat panik dan juga seperti lelah. Lalu saya pun berkata, "Ada apa?" "Kang Rizky, bisa nggak kalau misalnya malam ini membantu kami?" Lalu saya pun berbicara, "Emang perlu bantuan apa?" Ridwan pun menceritakan bahwa ada satu unit ambulan yang mogok di pinggir jalan dan butuh untuk evakuasi. Tanpa berpikir lama, saya pun mengambil kunci mobil dan bergegas menuju ke lokasi. Setelah kurang lebih perjalanan dari rumah menuju lokasi 1 jam, saya pun sampai di lokasi di mana unit ambulan tersebut mogok. Lalu saya bertemu dengan driver ambulan tersebut dan berbicara tentang masalah yang terjadi. Singkat cerita, driver ambulan tersebut berbicara kepada saya dan meminta tolong ke saya untuk agar ambulan tersebut dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Oke, Kang, maaf sebentar dipotong nih. Kira-kira itu ambulan tersebut membawa pasien kah atau jenazah? Itu seperti apa tuh? Sampai begitu panik gitu. Ternyata waktu saya sampai di lokasi, ketika saya lihat ambulan tersebut tidak ada pasien, tidak ada jenazah. Jadi kosong. Singkat cerita, karena driver ambulan tersebut memohon dan meminta tolong ke saya untuk dievakuasi, kita pun bersama tim relawan berinisiatif untuk
menderek ambulan tersebut ke tempat yang lebih aman. Oh, berarti ambulan tersebut tidak bermuatan ya, Kang? Ya, betul, tidak bermuatan. Tapi itu kok bisa tiba-tiba ada kejadian seperti itu? Kira-kira itu udah lama tuh, Kang, kejadiannya? Pas jam berapa tuh kira-kira? Jadi cerita ini tuh kurang lebih tahun 2020, dan pada saat itu jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Di saat saya mengeluarkan tali untuk menderek mobil ambulan tersebut ke tempat yang lebih aman, saya pun mulai memiliki perasaan yang gak enak. Di saat mobil ambulan sudah mulai berhasil diderek oleh mobil saya melihat ke kaca spion belakang. Entah itu hanya perasaan saya atau tidak, seperti ada sosok yang mengikuti. Tidak lama setelah perjalanan dari lokasi menuju tempat yang aman untuk menaruh ambulan tersebut, saya pun banyak berbincang dengan driver ambulan tersebut bahwa sebenarnya mereka telah membawa jenazah sebelumnya dari Bogor ke Wonosobo. Namun saat perjalanan dari Wonosobo menuju ke Bogor, ambulan tersebut mogok di tempat yang tidak jauh dari rumah saya. Karena mobil tersebut mogok, jadi driver dan juga helper memutuskan untuk menitipkan ambulan tersebut di dekat rumah saya, dan mereka pulang ke Bogor untuk kembali ke rumahnya. Singkat cerita, ternyata unit ambulan tersebut mogok karena kurangnya perawatan. Karena setelah saya memanggil bengkel, mobil ambulan tersebut kekurangan oli. Kejadian demi kejadian sebenarnya belum begitu muncul. Kurang lebih unit ambulan itu mangkrak di dekat rumah saya selama 2 bulan. Di bulan ketiga setelah ambulan itu masih ada di dekat rumah saya, mulai terjadi hal-hal yang mencekam. Selama 3 bulan ambulan itu ada di dekat rumah saya belum sama sekali melihat ke dalamnya. Padahal kunci mobilnya itu ada di saya, tapi saya belum berani untuk melihat dalamnya ataupun sekedar untuk membersihkan. Tapi entah mengapa di bulan yang ketiga itu saya memberanikan diri untuk melihat isi di dalamnya gitu. Kurang lebih selama 3 bulan unit ambulan itu ada di dekat rumah saya pun memberanikan diri untuk melihat area di dalam ambulan tersebut. Dan ternyata setelah saya lihat, terdapat banyak bercak darah dan juga rembesan-rembesan cairan yang saya juga tidak tahu itu cairan apa.
mohon maaf nih Kang, apakah sebelumnya itu tidak dibersihkan kah bekas mengantar pasien jenazah ataupun mayit ya? Apakah kemungkinan itu bekas jenazah yang memang bisa dibilang meninggalnya itu mengenaskan? Ya, betul sekali. Setelah saya melihat keadaan seisi dalam dari unit ambulan tersebut, saya pun langsung menelpon ke driver ambulan tersebut. Dan ternyata memang benar, sebelum ambulan itu mogok, ternyata ambulan tersebut membawa jenazah seorang pemuda kurang lebih umur 20 tahun, laki-laki, dengan kondisi, mohon maaf, sudah hancur. Dan setelah itu, ambulan itu tidak lama juga membawa seorang ibu-ibu yang sedang mengandung dengan posisi pendarahan di dalam ambulan tersebut. Dan posisinya memang ambulan itu belum sempat dibersihkan secara lahir dan batinnya. Makanya waktu pas saya buka ambulan itu banyak sekali bercak darah dan aromanya sudah sangat menyengat sekali. Serem juga ya Kang. Nah kalau boleh tahu tuh, ambulan tersebut terparkir di rumah Akang tuh berapa lama? Kurang lebih ambulan tersebut terparkir di dekat rumah itu selama kurang lebih 3 bulan. Karena setelah saya mengkonfirmasi ke driver ambulan tersebut bahwa mereka belum ada dana yang cukup untuk memperbaiki ambulan tersebut. Oh ternyata lama juga ya Kang. Betul. Selain suara-suara itu, mereka sebangsa makhluk-makhluk tak kasat mata menampakkan diri kah, ataupun memang hanya sebatas suara gitu Kang? Gimana tuh? Selama 3 bulan mobil ambulan tersebut ada di dekat rumah, sudah mulai ada intensitas interaksi yang beragam. Berawal dari uak saya yang melihat bahwa wiper mobil bergerak sendiri. Di hari yang lain ada orang yang berjalan ataupun melewati rumah saya melihat bahwa mobilnya itu bergerak sendiri, bergoyang sendiri, dan lampunya nyala sendiri. Klakson berbunyi sendiri. Yang paling parah terakhir, kalau di ambulan itu ada belangkar ya. Mungkin pemirsa tahu belangkar itu untuk tempat tidur untuk membawa pasien atau jenazah. Itu berbunyi sangat kencang, seperti brak gitu. Dan mobil itu sampai bergoyang-goyang. Selama 3 bulan mobil di situ, banyak sekali warga ataupun tetangga-tetangga saya yang secara tidak langsung, baik pun ada yang secara langsung melihat bahwa sepertinya mobil ini ada sesuatu. Oke Kang, selama kejadian horor tersebut menghantui, bisa dibilang menghantui ya, itu interaksinya hanya itu dalam 3 bulan tuh malam-malam tertentu, ataukah memang setiap malam mereka memberikan interaksinya, atau seperti apa tuh Kang? Kejadiannya itu hanya di malam-malam tertentu saja.
tidak hampir setiap hari. Tapi menurut beberapa saksi, keluarga yang melihat ataupun warga yang melihat itu tidak hanya malam, bahkan siang. Dan sore hari juga mobilnya seperti ingin memperlihatkan bahwa mobil ini itu tidak kosong. Ada sesuatu. Awalnya saya tidak percaya karena saya tidak melihat langsung. Tapi tidak lama kemudian di suatu malam ketika saya tidur, kebetulan tempat saya tidur itu bersebelahan dengan garasi unit ambulan tersebut. Di suatu malam ketika saya terlelap tidur, saya tiba-tiba bangun mendengar ada suara ketukan di kaca sebanyak 2 kali. Dan seperti mendengar suara seorang laki-laki yang mengajak bermain. Padahal saat itu saya melihat jam kurang lebih pada pukul 1 malam. Suara ketukan itu pun berbunyi melalui jendela kaca selama kurang lebih 10 menit. Dan suara ketukan itu terdengar sangat jelas sekali. Tuk, tuk. Lalu ada suara seorang laki-laki yang berbicara dalam bahasa Sunda. Hayu Ameng. Dan saat kejadian itu saya tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Oke, kira-kira sosoknya itu seperti apa, Kang? Kalau boleh tahu. Untuk sosok sebenarnya tidak begitu jelas, tapi yang saya lihat seorang pemuda laki-laki memakai sweater berwarna merah. Sedang mengendarai sepeda motor dan mengalami kecelakaan. Oh, si sosok yang berusaha interaksi dengan Akang tersebut. Betul. Tapi nanti akan saya cari, ada beberapa foto. Mudah-mudahan filenya belum terhapus. Di suatu malam saya memfoto unit ambulan tersebut dan terlihat sosok kuntilanak merah sedang terbang. Oh, itu ada dapat itu gambarnya ya? Ada, mudah-mudahan nanti saya cari dulu filenya. Mudah-mudahan belum terhapus. Jadi mereka tuh bukan hanya menunjukkan eksistensi dalam bentuk suara, tapi menunjukkan dalam bentuk interaksi juga, gitu Kang ya? Betul. Perwujudan mungkin ya? Betul. Tidak lama dari kejadian itu, saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua, baik pun dengan keluarga. Dan kesimpulannya dari pihak mamang atau om menyuruh saya untuk membersihkan unit ambulan tersebut secara lahir dan batin. Awalnya saya tidak mau menyanggupi karena setelah kejadian tersebut saya juga jadi tidak bisa tidur, terus tidak tenang selama beberapa minggu. Tapi saya mencoba untuk melakukan untuk membersihkan unit ambulan tersebut secara lahir dan batin. Tepat di hari Kamis malam Jumat pagi-pagi, saya menghampiri ambulan tersebut, membuka semua pintu, dari pintu depan, pintu samping, dan pintu bagasi.
Saya buka, aroma darah, aroma cairan tubuh dari jenazah sangat menyengat sekali. Kemudian dengan mengucapkan bismillah, saya mulai membersihkan unit ambulan tersebut menggunakan sabun-sabun dan kopi agar aroma-aroma anyir yang selama ini menempel pada ambulan tersebut hilang. Banyak beberapa warga yang berbicara kepada saya, kok kamu sangat berani, kok kamu mau-maunya membersihkan ambulan dalam kondisi seperti itu. Tapi saya yakin tujuan saya itu bukan mengganggu mereka, tapi hanya ingin mengembalikan mereka dengan kondisi yang bersih. Dan tidak sedikit juga yang memang berani sepenuh hati bekerja sebagai relawan ya Kak. Karena Betul. memang resikonya bukan hanya ketakutan itu sendiri, tapi melainkan dihadapi dengan mental ya. Betul sekali. Kurang lebih selama 1 jam saya membersihkan unit ambulan tersebut. Memang aroma dari anyirnya tidak hilang, tapi setidaknya si unit ambulan tersebut bersih dan noda-noda bercak darahnya itu hilang. Secara tidak sadar juga saya setelah membersihkan unit ambulan itu secara lahir, kemudian saya membersihkan secara batin. Nah, untuk pembersihan secara batin tuh maksudnya seperti ruqyah gitu, memberi doa-doa gitu. Apa seperti itu Kak? Ya, Atau betul ada sekali. yang lain? Ya betul. Udah ini sampai merinding saya. Jadi secara batin itu maksudnya adalah kita membersihkan aura-aura negatif yang ada pada unit ambulan ini. Kita juga berbicara secara batin, meminta maaf, karena memang kesalahan sebelumnya itu bukan ada di saya, tapi di driver dan juga helper yang sebelumnya. Karena memang setiap unit ambulan yang dipakai itu seharusnya dibersihkan setelah digunakan. Tapi sepertinya unit ambulan ini tuh sudah dipakai beberapa kali dengan kasus-kasus tertentu tidak pernah dibersihkan. Tidak lama saya membersihkan ambulan tersebut secara batin. Saya doakan, saya bersihkan. Setelah bersih secara lahir dan batin, saya pun menaburkan kembang 7 rupa di luar dan juga di dalam unit ambulan tersebut. Saya berharap setelah unit ambulan tersebut dimandikan secara lahir dan batin, setelah saya mengaji, mendoakan, alhamdulillah kejadian-kejadian yang sebelumnya dialami tidak terjadi lagi kepada saya dan juga keluarga. Saya pun menelpon driver ambulan tersebut dan alhamdulillah mereka memiliki dana untuk memperbaiki ambulan tersebut, yang pada akhirnya saya kira kejadian mistis itu berhenti di situ. Ternyata di malam-malam tertentu ada kejadian mistis yang menimpa ibu saya. Oh, sampai tembus ke keluarga juga ya? Betul. Karena saya dan ibu tidurnya berpisah kamar,
pada keesokan harinya, ibu saya bercerita bahwa dia didatangi sosok kurang lebih seperti pocong yang sangat tinggi sekali. Mohon maaf tuh Kang, didatanginya lewat mimpi kah atau secara mereka menampakkan diri gitu? Saat itu saya tidak bertanya secara langsung, dalam artian ibu saya juga tidak menjelaskan secara detail apakah bertemunya secara mimpi atau wujud. Cuman ibu saya hanya menyampaikan bahwa dalam bahasa Sunda, teu apal dah si Rizky mah boga babaturan teh. Datang teh kalah nu kararieu. Saya juga sebenarnya tidak mengerti maksud dari kata-kata itu apa, tapi yang saya tangkap adalah mungkin setelah saya membersihkan unit ambulan itu, sosok-sosok yang berada di ambulan itu tuh seperti datang ke keluarga saya, ke ibu saya, ingin menyampaikan sesuatu. Tapi entah pesannya itu apa. Tapi tidak lama setelah saya membersihkan ambulan itu, saya berdoa karena saya tidak tahu namanya, saya tidak tahu bentuknya, saya tidak tahu perempuan atau laki-lakinya. Saya berdoa semoga mereka tenang dan kembali ke asalnya dengan cara yang baik. Mungkin bisa dibilang ingin berterima kasih mungkin ya kan, kalau misalkan kita tafsirkan nih ya, kemungkinan karena memang yang tadinya jenazahnya itu gak utuh mungkin, terus yang memang ya meninggalnya dengan tragis, mungkin itu salah satu entitas mereka yang ingin berkomunikasi dengan bangsa kita manusia. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya, betul sekali. Setelah kejadian kurang lebih ada peneroran terhadap keluarga, ke saya dan juga orang tua. Setelah ambulan tersebut bersih, alhamdulillah kejadian-kejadian mistis ataupun kejadian-kejadian yang menakutkan mulai menghilang, dan ambulan pun sudah mulai diambil oleh pemiliknya untuk segera diperbaiki. Kesimpulan dari cerita yang saya sampaikan, kehidupan kita itu sangat erat berdekatan dengan makhluk gaib. Baik itu tingkah laku kita, ucapan dan sikap itu memang seharusnya kita jaga. Terlepas dari kasus mobil ambulan ini yang datang dengan kondisi menurut saya sangat tidak layak, kita sebagai orang yang mengerti sudah seharusnya untuk melayakan dan membersihkan yang seharusnya kita bersihkan. Jika manusia selama hidup harus dihargai, begitu juga dengan yang sudah meninggal. Oke Kang, untuk teror itu sendiri masih berlanjutkah sampai ada kejadian yang memang
menyeramkan lah gitu, atau bisa dibilang kalau bahasa Sundanya itu sangat lah gitu. Itu ada gak? Kalau misalnya kejadian yang lebih parah tidak ada. Karena menurut saya sebenarnya mereka banyak, tapi tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah hingga saat ini kejadian pada tahun 2020 itu sekarang sudah mulai tidak ada. Tapi entah mengapa itu menurut saya kejadian yang saya nggak pernah bisa lupain gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, berapa lama Akang bekerja sebagai relawan tim medis? Kalau bekerja menjadi relawan tim medis itu udah sangat lama sekali, karena saya mulai dari 2018. Kejadian-kejadian yang menurut saya di luar nalar itu sebenarnya banyak sekali. Mulai dari ketika saya mengemudi mobil dari Bandung mau ke Subang, yang asalnya mobil itu biasa saja, tapi saat memasuki hutan Cikole, mobil itu sangat terasa berat sekali. Walaupun saya udah gas, sangat berat sekali. Perasaan saya sudah tidak enak. Dan ternyata waktu saya melihat kaca spion yang ada di atas itu, ada sosok perempuan, mukanya tidak terlihat, tapi tertutup rambut, diam, duduk di belakang. Secara spontan saya pun berbicara dalam bahasa Sunda. Oh, paingan atuh aya nu ngiring. Emang bade ngiring ka mana? Muhun mangga pami bade ngiring mah asal ulah ngaganggu. Oh, jadi ada yang numpang itu Kang di dalam mobil tuh? Betul. Sosok perempuan masih muda, ya kurang lebih umur 30. Jadi sempat kelihatan jelas itu atau menampakkan? Betul. Oh, jadi Terlihat sangat penampakan jelas. Ya. Kulitnya sangat putih, putihnya putih pucat. Setelah saya berbicara dengan bahasa Sunda yang tadi, sosok tersebut pun mengangguk seperti 2 kali. Dan beliau itu ngikut nggak? Betul, dia ikut kurang lebih sampai perbatasan. Mungkin sahabat misteri dunia lain mungkin tahu perbatasan yang saya maksud itu apa, karena sekarang lagi viral. Tiba-tiba mobil yang asalnya berat di tanjakan itu jadi ringan, dan seketika saya melihat kaca, sosok itu udah hilang. Setelah melewati perbatasan tersebut nggak? Betul. Atau sebelumnya? Sebelumnya saat mendekati perbatasan, karena Oh. kan posisi hutan Cikole itu kan mau mendekati perbatasan itu kan masih menanjak ya, Iya, betul. dan posisi menurun itu ketika sudah melewati perbatasan. Pas turunan ya, Iya betul. yang Jadi menuju arah ke Subang itu. betul. Jadi sebelum turunan, sebelum perbatasan itu dia sudah menghilang. Mungkin dia, sosok ini ingin menumpang sampai
lokasi yang udah dia inginkan. Ketika dia sudah mencapai lokasi yang dia inginkan, dia pun mungkin secara tidak langsung turun dan menghilang. Itu kalau boleh tahu ngikutnya dari mana itu Kang? Kok sampai jauh banget gitu, sampai ke arah perbatasan? Saya kurang jelas, tapi saya merasakan ketika mobil yang saya tumpaki berat itu saat memasuki hutan Cikole. Karena kalau dari arah Lembang itu banyak pemukiman kan, pemukiman warga. Saat masuk ke hutan Cikolenya itu mobil sudah terasa berat dari bawah. Oh, berarti sudah terasa dari pertengahan jalan gitu ya? Betul. Dan itu kejadiannya 2019 kalau nggak salah. Karena saat itu saya ada pekerjaan yang menuntut saya untuk pulang malam. Jadi dari Bandung saya jam 9 malam. Dari Bandung kota saya jam 9 malam, kena macet dan posisi di Cikole kurang lebih jam 11 malam. Oke Kang, saya ada beberapa pertanyaan nih. Pernah gak salah satu waktu Akang tuh membawa pasien jenazah yang dimana kondisinya itu bisa dibilang tidak utuh gitu? Oh iya, mungkin sahabat misteri dunia lain pernah mendengar atau pernah tahu kejadian kecelakaan bus terguling di Cicenang. Oh iya, Atau yang waktu dulu pernah booming ya? betul, Pernah heboh tuh. betul. Di situ kan ada beberapa pernah terjadi kecelakaan bus terguling ya. Jadi ini ceritanya banyak kasus. Intinya saat musibah itu terjadi, saya cukup prihatin dan juga sangat sedih karena hampir banyak korban jiwa meninggal dunia. Saat kejadian memang posisi saya sedang menjadi relawan kemanusiaan yang bergerak dalam bidang medis. Saat menuju lokasi, sungguh saya sangat prihatin sekali. Mohon maaf untuk keluarga korban. Ini jadi jatuhnya seperti menceritakan kembali musibah yang terjadi. Tapi di sini maksudnya adalah saat terjadinya musibah tersebut, saya banyak mendengar korban-korban itu berteriak. Maaf nih Kang, kayaknya suasana sekarang penceritaannya tuh beda ya sama yang tadi sebelum-sebelumnya Akang cerita. Kayaknya Betul. tuh pas Akang cerita waktu kejadian yang pernah booming di masanya tentang mobil bus itu, seakan-akan aura ataupun atmosfer yang di sekitar kita tuh kayak seperti menyerap gitu ya. Betul. Seperti tahu Eh, kesedihan yang memang mendalam lah gitu ya. Ini kebetulan saya ngedadak langsung sakit kepala. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya mengulang kembali, tapi saat terjadinya musibah tersebut, saya bersama tim relawan yang lain juga berada di lokasi. Ketika saya tiba di lokasi, banyak sekali korban yang berteriak minta tolong, dan juga ada beberapa korban yang masih hidup tapi kondisi tubuhnya sudah ada yang hilang. Ini sebenarnya sangat sensitif sekali saya menceritakan ini, tapi saat di lokasi, baik itu korban yang masih hidup tapi korban yang sudah meninggal,
banyak sekali yang anggota tubuhnya tidak utuh. Dan waktu dulu tuh sempat korbannya itu belasan ya Kang? Tembus belasan ya? Puluhan. Oh puluhan. Jadi maksudnya begini, kejadian bus terguling di daerah Ciater itu tidak terjadi sekali atau dua kali, bahkan kurang lebih sampai 5 kali kalau nggak salah. Iya betul. Yang terbaru itu yang menabrak pohon setelah mobil tersebut makan di rumah makan yang terkenal itu. Yang di atas ya? Betul. Setelah itu dia pulang, tapi remnya blong dan menabrak sebuah pohon besar. Jadi sebenarnya bukan yang terbaru ya yang saya ceritakan barusan itu, tapi yang sebelum-sebelumnya, kurang lebih 2000 berapa ya? 2016, 2017 kurang lebih, kalau salah mohon maaf. Tapi seperti pertanyaan yang tadi host katakan, saya pernah mengevakuasi korban dalam tragedi tersebut. Maksudnya korban meninggal dunia dalam kondisi tubuh tidak lengkap. Dan konon katanya tuh menurut saksi yang ada di lokasi, bahkan katanya tuh ada beberapa memang jadi 2 potongan yang terpisahnya itu cukup jauh. Apakah memang betul seperti itu Pak? Atau memang hanya sebatas cerita belaka aja itu? Iya betul. Ada beberapa rekan saya juga yang saat mengevakuasi beberapa korban meninggal dunia bertemu dengan beberapa jenazah yang anggota tubuhnya itu tidak utuh dan baru ditemukan itu beberapa hari kemudian. Itu pun posisinya sangat jauh dari lokasi kejadian. Terpisah berarti ya? Betul, terpisah. Dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh salah satu program TV nasional. Kalau nggak salah waktu itu hostnya itu Tukul, Mas Tukul sama, aduh yang perempuan itu saya lupa lagi, Risa Saraswati kalau nggak salah. Dan memang kejadian tersebut mengundang perhatian hampir seluruh publik ya Kang? Betul. Dan itu pun memacetkan arus lalu lintas saat itu kurang lebih 8 jam kalau nggak salah. Nah itu setelah Akang menemukan kejadian tersebut dan membantu memindahkan potongan-potongan tubuh, itu ada gak teror setelahnya, ataupun memang mereka yang belum lengkap sepenuhnya itu meminta tolong ya, ada gak Kang kira-kira tuh seperti itu? Kalau misalnya untuk teror, alhamdulillah nggak ada, karena pada dasarnya saya melakukan itu lillah ikhlas untuk membantu. Kalau untuk misalnya teror untuk menakut-nakuti itu tidak ada. Lebih ke saya pernah mendengar suara tangisan, suara teriakan yang meminta tolong untuk disempurnakan kembali. Oke, buat pemirsa sahabat misteri, itulah sepenggal cerita sekaligus pengalaman horor yang dialami oleh Kang Iki selama beliau menjadi relawan tim medis. Buat kalian, jangan lupa saksikan terus kisah-kisah misteri dari beliau. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kang Aden Wijaya pamit undur diri, dan untuk kalian jangan lupa saksikan terus.
Oke, terima kasih Kang atas kisahnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat mereka, teman-teman kita yang sekarang menjadi relawan, buat relawan baru ataupun yang lama. Adakah pesan ataupun kesan buat sesama relawan atau tim medis? Ya, mungkin saya mungkin saya menyampaikan secara umum aja saran, kesan. Intinya untuk seluruh tim medis ataupun relawan dimanapun berada, kita jangan pernah lelah untuk sama-sama saling membantu, terlepas dari kejadian-kejadian yang telah saya sampaikan tadi. Selebihnya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia akan selalu berdampingan bersama mereka. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kang Iki telah menyampaikan pengalaman misterinya. Dan buat kalian yang ingin berbagi kisah misteri kepada kami, bisa nanti dihubungi nomor di bawah ini dan bisa kontak langsung nanti ke manajemen kita. Oke, untuk malam hari ini kita sekian dulu. Terima kasih Kang Iki. Terima kasih banyak. Oke, buat kalian jangan lupa standby, tunjukkan eksistensi kalian, hadir, yoyoy.